Kalau dari pusat itu sebetulnya namanya itu Kube, Apa tuh? web Kube, usaha ekonomi, tapi kelompok usaha melalui kelompok. Jadi bantuannya itu melalui kelompok usaha bersama Kube namanya. Itu satu kelompoknya itu 10 kakak. Nah, sebetulnya kita sempat menduplikasi program dari pusat itu, cuman karena ter-PHK tertinggi. Nah, Banten ini nomor wahid, nomor satu. Ternyata tertinggi, sebanyak 3.703 orang yang kena PHK di periode tahun 2022 itu, atau 31,8% dari 10 tertinggi ya, 10 provinsi tertinggi. Nah, Banten itu dibantu dengan nilai cuma 2,5 juta, kemudian instan menjadi sukses, maju ya. Seenggaknya kan kerasa Ya, bermanfaat. hanya intinya yang sudah pasti dirasakan langsung oleh masyarakat adalah itu tidak ada tambahan modal usaha, ada tambahan penghasilan untuk keluarga, usaha ekonomi keluarga. Itu poin pentingnya. Tapi kalau terkait dengan sukses ataupun menjadi tidak ada, saya kira Indonesia Be inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azam Miftah dalam segmen di Banten Insek. Nah, pemirsa di rumah, kali ini kita kedatangan tamu langsung dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang diwakili saat ini oleh Pak Zainal Arifin ya Pak ya? Yep. Pak Zainal Arifin ini dari Kepala Seksi Bidang Perlindungan Sosial atau Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Banten. Betul Pak? Jadi sebetulnya transisi. Oh, transisi. Jadi perubahan SOTK yang baru tahun ini kan kami belum terima ininya seksi apa akan berubahnya belum kita terima perbuknya itu. Ya maksudnya belum disosialisasikan. Tapi kalau merujuk pada tahun sebelumnya sih, jadi seksi penanganan fakir miskin perkotaan. Oh ya, siap. Ya. Nah, masalah. Langsung aja deh biar nggak lama-lama. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita untuk hari ini. Bapak silakan. Baik, nama saya Zainal Arifin. Kebetulan bertugas atau dinas di Dinas Sosial Provinsi Banten. Kalau berdasarkan SR Gubernur yang terbaru tahun kemarin, di bulan pertengahan tahun kemarin itu, jadi jabatan saya itu pejabat fungsional, yaitu penyuluh sosial ahli muda. Gitu sebetulnya kalau berdasarkan surat keputusan gubernur terbaru tahun kemarin ya. Nah, itu jabatan terakhir saya itu di dinas sosial di bidang penanganan fakir miskin. Nah, Jadi tugasnya apa aja nih Pak? Di bagian Bapak. Jadi di bidang penanganan fakir miskin ya karena transisi ya sebetulnya dari pejabatan struktural menjadi fungsional. Jadi saya pikir belum optimal, tapi masih merujuknya kepada tugas-tugas fungsi dari struktural ya. Nah, seperti membantu tugas-tugas kedinasan dari kepala bidang penanganan fakir miskin. Antara ini kita menyusun rencana kebijakan teknis ya penanganan fakir miskin, kemudian juga kita menyusun rencana pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang penanganan fakir miskin. Kemudian juga kita tugas lainnya ya berdasarkan perintah dari pimpinan gitu kan. Itu aja. Nah, langsung aja nih ya pemirsa kita kepada pembahasan awal. Di sini kita akan membicarakan tentang salah satu subbagian dari program dinas sosial,
yang bernama usaha ekonomi produktif. Ya, nah, sebelum ke jauh, apa sih Pak program usaha ekonomi produktif tersebut? Jadi kalau cerita kronologis ya, kronologisnya itu awalnya sebelumnya itu ini namanya kelompok usaha bersama ya, atau Kube. Itu awal sebelum tahun 2021 ya. Namun semenjak tahun 2019 sampai 2020 Kube ini dievaluasi oleh Kemendagri, kemudian dihapus ya. Ya, dan kemudian Dinas Sosial menginisiasi dalam rangka penanganan fakir miskin di Provinsi Banten, bagaimana untuk mendorong usaha-usaha kecil seperti warungan seperti itu melalui usaha ekonomi produktif untuk mendorong peningkatan penghasilan keluarga, usaha keluarga ya, ekonomi keluarga seperti itu. Jadi dimulainya itu tahun 2021 kalau web ini. Baru ya berarti Pak? Baru, termasuk baru lah, karena perintisnya ya pimpinan kami melihat dengan kondisi COVID, kemudian dilanjutkan dengan inflasi ya. Dan bagaimana ya banyak persoalan lah berkaitan dengan kesehatan sosial. Lihat salah satunya kemiskinan itu. Oke, siap Pak. Nah, kalau tadi udah dijelasin, nah kira-kira sejauh ini selama udah 2 tahun ini nih, Pak, udah penyalurannya udah seberapa banyak? Untuk tahun 2021 itu kami sudah menyalurkan web ini sebanyak 1.900 keluarga penerima manfaat atau disingkat KPM. 1.900 KPM tersebar di 8 kabupaten kota. Banyak itu. Dan juga jenis usahanya beragam. Ada warungan sembako ya, usaha kecil ya, warung ya. Kalau toko kan udah gede ya. Ini mah warungan sembako, non sembako, kayak yang jualan anak-anak kecil ya. Kemudian yang tetap boga, ada juga yang jualan nasi uduk gitu ya, seperti itu tahun 2021. Nah, untuk tahun dimulai 2022, maaf tadi saya keliru, 2022. 2022. Nah, sekarang 2022 itu 2.720, 2021 1.900, tahun kemarin 2022 2.720 KPM penerimanya lebih banyak, meningkat ya dengan dasar-dasar kebijakan pimpinan lah, artinya karena ini juga merupakan salah satu instruksi pemerintah pusat bagaimana daerah itu membuat satu program atau kebijakan dalam rangka ya antara lain persoalan ekonomi yang dampak dari diantaranya dampak COVID, kemudian dilanjutkan penyusunan harga BBM kan gitu ya. Kemudian jadi instruksi pemerintah pusat bagaimana daerah membuat kebijakan program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dan Menekan inflasi seperti itu. Nah, salah satunya itu web itu salah satunya gitu nih. Seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak, karena udah berbicara bantuan, itu kan biasanya orang-orang antusias nih. Kira-kira kriterianya apa sih Pak, atau syarat-syaratnya lah biar agar masyarakat yang sekiranya itu membutuhkan itu bisa mendapatkan program bantuan webnya ya Pak? Ya, jadi intinya bahwa sasaran dari web ini adalah yang pertama mereka terima program PKH atau jam sosratu ya, penerima atau exit program PKH maupun jam sosratu yang memiliki embri usaha.
Itu yang pertama itu. Jadi yang kedua, keluarga miskin atau tidak mampu Dibuktikan dengan SKS. ya enggak, kalau dibuktikan dengan ya SK ya keterangan dari memang tidak mampu ya, yang ada di DTKS maupun yang tidak ada di DTKS lah, itu seperti itu. Karena banyak juga keluarga miskin yang belum masuk dalam data terpadu itu ya, masih banyak yang belum masuk. Harus ke input di datanya dulu. Iya, betul. Tapi yang penting dia memang tidak mampu dan memiliki embrio usaha. Utamanya memiliki embrio usaha, itu yang utamanya. Karena bantuan ini juga tujuannya, maksud tujuannya untuk bagi mereka yang memiliki embrio usaha. Itu yang ketiga, itu sasarannya mereka yang terdampak COVID maupun penyisihan harga BBM itu kan. Banyak juga. Ya mohon maaf nih sedikit mungkin ya, terkait dampak COVID dan penyisihan harga BBM ini kan bukan persoalan seperti dampak COVID ini, bukan persoalan kesehatan saja, tapi kan banyak dampak lainnya seperti pengangguran. Itu kan di Banten ini kan banyak perusahaan yang kena PHK aja, yang tahun kemarin data dari Kemenaker itu masuk 3 besar Provinsi Banten itu, PHK itu tertinggi, paling tertinggi, itu paling banyak sebanyak dari se-Indonesia itu paling banyak kena PHK itu di Banten, karena banyak industri-industri ya. Nah hal ini juga kan otomatis, jadi kalau bicara kemiskinan itu sebetulnya dinamis, jumlah penduduk miskin dinamis, karena orang kena PHK otomatis tidak punya penghasilan kan gitu, secara otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kan gitu. Jadi ya dengan begitu, dengan adanya ya salah satu kegiatan web ini ya memberikan tambahan modal usaha lah, seperti karena bantuannya berupa barang. Jadi berupa barang, jadi untuk menambah untuk sehingga bisa meningkat penghasilan keluarganya seperti tidak berbentuk uang berarti Pak? Tidak, berupa barang seperti itu ya. Nah ketika pengajuannya itu katakanlah suatu UMKM ini memiliki usaha di bidang apa gitu, barang atau jasa, nanti yang dibutuhkan bakal dikasih, disuplai. Ya itu kan, jadi ketika proses, ya bicara proses, jadi proses awalnya kan itu usulannya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota mengusulkan data BNBA ya, untuk ke provinsi ya ditujukan kepada gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Banten, nah CQ-nya. Nah itu nanti setelah data itu kita terima dari kabupaten kota, lalu dilakukan tahap berikutnya yaitu verifikasi dan validasi ke lapangan. Kita ngecek langsung, survei langsung, door to door. Bagi siapa yang mengajukan. Ya kan usulannya kan udah ada nama, nik, dan alamat seperti itu. Jadi kita tim melakukan verifikasi dan validasi data BNB yang diusulkan dari kabupaten kota seperti itu. Nah kalau dari kuotanya sendiri Pak, ini kan sebenarnya program dari Kementerian Pusat, turunannya kabupaten. Bukan, web ini murni dari Provinsi Banten. Oh, dari Provinsi. Ya, dari Provinsi Banten melalui Dinas Sosial. Jadi web. Kalau dari pusat itu sebetulnya namanya itu Kube. Apa tuh? Web Kube, usaha ekonomi, tapi kelompok usaha melalui kelompok. Jadi bantuannya itu melalui kelompok usaha bersama Kube namanya. Itu satu kelompoknya itu 10 kakak. Nah sebetulnya kita sempat menduplikasi program dari pusat itu, cuman karena tadi saya di awal sudah menyampaikan, karena dievaluasi oleh Kemendagri dihapus Kube itu, makanya 2018, 2019, kemudian 2020 itu tidak ada
ke Kube, itu program Kube. Kemudian 2021 baru kita artinya melalui SIP di sistem informasi pemerintah daerah, aplikasinya itu kita memasukkan web ini baru 2021. Oke. Baru 2 tahun. Berarti nggak ada kuota ya? Itu memang inisiatif dari Dinas Sosial Provinsi Pak. Ya, Tapi batasannya ada kali Pak? ada. Ya itu kebetulan tahun 2021 itu 1.900 kuotanya itu tahun sebelum. Kalau 2022 2000-an. 2.720. Nah 2023 sendiri nanti bakal kali nggak? Rencananya informasi ini 5.000 berapa, karena kebetulan saya belum mendapatkan data resminya untuk tahun ini, tapi kisarannya 5.000 sampai 6.000 lah seperti itu data resminya, karena usulan dari kabupaten kotanya pun belum masuk di sini, masih berproses ya, berproses. Oke siap. Nah kalau berbicara data sendiri nih Pak, saat ini udah total ada berapa? Terus pengawasannya seperti apa tuh Pak dari Dinas Sosial? Yang tahun ini atau yang sebelumnya Pak? yang sebelumnya gini. Jadi kalau begitu usulan itu dari kabupaten kota masuk ke kita lakukan verifikasi ke lapangan, itu baru melalui tim ya, melalui tim dibahas nanti layak atau tidak layak, ini melalui pembahasan tim, rapat itu pembahasan. Otomatis kalau sekiranya tidak layak, tidak memiliki kriteria, misalkan tidak memiliki usaha atau misalkan statusnya belum kawin, itu ada juga itu yang statusnya belum kawin ya kita coret gitu kan, karena masih bujangan atau masih gadis itu kan statusnya, ternyata itu kita coret ini kan, atau tidak memiliki usaha itu dicoret ya, itu karena sasarannya keluarga. Oke. Nah pengawasannya sendiri secara data itu gimana Pak? Maksudnya kan boleh jadi apa yang diajukan itu tidak sesuai itu Pak. Nah jadi kan ada instrumen pada saat boleh dilihat ya makanya instrumennya itu jadi instrumen verifikasi dan validasi data itu di sana itu salah satu pertanyaannya itu pekerjaannya apa misalkan yang usahanya istrinya yang warungan misalkan. Nah ditanya suaminya itu bekerja sebagai apa. Kalau dia misalkan suaminya pegawai negeri ya dicoret, kita coret. Atau misalkan anggota TNI Polri ya dicoret gitu. Seperti itu. Atau misalkan dia manajer salah satu perusahaan misalkan dengan gaji di atas UMR 5 juta, 6 juta, 7 juta apalagi kan gitu ya, kita coret gitu kan. Karena di dalam instrumen salah satunya pertanyaannya itu pekerjaan dan penghasilan gaji atau upahnya berapa per bulannya sih di dalam instrumen. Oke siap. Nah tadi juga kita menyinggung sedikit antara program web dengan menekan angka inflasi. Nah kalau dari menurut Bapak sendiri, salah satu bentuk upaya di program web di Dinas Sosial Provinsi Banten untuk menekan inflasi itu seperti apa sih Pak? Untuk pemetaannya gitu. Jadi web ini kan salah satu saja ya. Salah satu saja. Sebetulnya ada kegiatan yang lain itu yang namanya ada bantuan istilahnya bantuan langsung tunai itu ya. BLT. BLT itu dalam rangka terkait dengan dampak inflasi atau penyusian harga BBM itu ada. Tapi itu pun bukan bidang kami bukan bidang saya yang menangani hal itu, bidang yang lain. Nah, jadi tapi ada gitu kan. Kemudian juga ada yang namanya tapi bukan di bidang kami juga, tapi di bidang yang lain masih di dinas sosial itu. Di bidang jaminan sosial itu ada yang namanya
jam sosratu. Ya. Nah, itu jam sosratu juga itu merupakan bantuan bersyarat. Ya, jadi jam sosratu jaminan sosial rakyat Banten Bersatu gitu ya, untuk bantuan keluarga. Jadi bersyaratnya maksudnya bagi mereka yang memang ibu hamil, yang maksudnya ibu hamil atau punya anak yang masih usia sekolah. Itu antara lain persyaratannya jam sosratu itu. Ya itu. Jadi kalau misalkan anaknya sudah kerja semua ya di exit, keluar, otomatis keluar. Ada pendamping jam sosratu yang akan mencoret atau mengganti, karena penduduk miskin di Banten ini cukup banyak, masih banyak juga yang belum terakomodir oleh program daerah gitu. masih banyak apalagi dengan adanya inflasi ini juga ya, setiap orang kena PHK sampai sekitar periode tahun 2022 menurut Kemenaker itu cukup banyak sekali. Saya cepat mencatatnya. Ya, boleh Pak Ya, diberikan biar lebih jelas ada, berbicara data ya. ya, jadi untuk periode Januari sampai Oktober tahun 2022 menurut berdasarkan Kemenaker itu ada 10 provinsi yang ter-PHK tertinggi. Nah, Banten ini nomor wahid, nomor satu. Ternyata tertinggi, sebanyak 3.703 orang yang kena PHK di periode tahun 2022 itu, atau 31,8% dari 10 tertinggi ya, 10 provinsi tertinggi. Nah, Banten itu masuk 3 besar. Pertama Banten, kemudian DKI. DKI itu 1.655 orang. Nah, kemudian Jawa Timur itu 1.250. Nah, Banten 3.703 orang. Jadi cukup tinggi PHK-nya. Ya mungkin ya karena industrinya banyak ya. Industri kawasan industri di Banten cukup banyak. Dari mulai Cilegon sampai Tangerang itu kan cukup banyak ya. Jadi ya bisa jadi karena pekerjaan itu cukup banyak, otomatis dengan adanya COVID dan dilanjut dengan inflasi, otomatis PHK juga cukup tinggi. Dengan adanya web ini diharapkan semoga bisa membantu Pulih gitu kan. Artinya tujuan instruksi pemerintah pusat itu bagaimana percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, percepatan ekonomi nasional kan artinya bagaimana pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota guna menunjang program-program yang ada di pusat itu yang tidak tercover oleh program pusat. Makanya provinsi itu harus mengcover yang tidak. Jadi orang-orang yang terdampak ini tidak bisa di-cover oleh pusat, di-cover oleh provinsi. Yang tidak tercover oleh provinsi maka di-cover oleh pemerintah kabupaten kota, seperti itu. Karena saking banyaknya, banyaknya. Nah, tapi ada nggak sih Pak datanya? Ya setelah di 2021 itu ada sekitar 1.000-an, di 2022 itu ada 2.000-an. Dampaknya ketika sudah disalurkan, atau nanti mungkin di 2023 berkurang atau bertambah untuk jatah kuota yang nanti bakal diberikan dalam malah web ini? Kalau tahun ini malah bertambah. Dan ini bertambah kan ya kan awalnya 2021 penerima web itu 1.900 ya, 2002 menjadi 2.720 kan naik. Nah, hasil dari evaluasi. Nah, hasil memang kalau hasil monitoring kita ke lapangan, evaluasi memang sih tidak 100% ya, maksudnya aja paling kisaran 70-90% lah, artinya intinya. Tapi kalau 90% lebih mah mereka yang menerima bantuan web ini mereka merasa puas dan merasa terbantu gitu dengan ada bantuan, karena mereka
rata-rata kalau warungan kecil ini kadang-kadang kalau kita lihat di survei atau balik ke lapangan itu cuman berapa renceng gitu ya yang digantung-gantung itu kan. Seperti jualan minuman-minuman yang instan itu kan yang dalam bensin ini hanya ini dengan ada bantuan berupa barang ini mereka merasa terbantu, Modalnya bertambah kan otomatis pun yang bakal otomatis penghasilan usahanya pun artinya menurut saya itu bertambah gitu dengan adanya bantuan LP ini. Sudah otomatis itu mah karena konkret ya, bantuannya konkret barang, kecuali misalkan bantuannya uang ya, uang kan bisa saja dibelikan HP atau dibelikan pulsa kan gitu ya kalau uang kan. Tapi kalau barang itu kan konkret, kelihatan barangnya, misalnya berasnya ada, minyaknya ada kan gitu, otomatis dia untuk selain dia menambah modal usaha di warungannya gitu kan, kemudian ada juga yang jualan nasi uduk dikasih beras itu, otomatis dia nggak perlu lagi beli beras kan, dia tinggal dia terus masak terus masakan itu dia jual gitu kan nasi uduknya. Terus ada juga yang jualan bakso gitu kan, diberikan alatnya juga kan, kompor seperti itu. Nah, kalau dari tadi banyaknya di 2021-2022, ada nggak sih kisah sukses salah satu yang dari penerima web ini yang bahkan jadi pesat gitu Pak dalam usahanya? Jadi kalau bicara Pak ya, nggak ada yang namanya instan ya sukses itu. Betul. Nggak ada yang instan dibantu dengan nilai cuma 2,5 juta kemudian instan menjadi sukses maju ya. Seenggaknya kan kerasa Hanya intinya mah yang sudah pasti dirasakan langsung oleh masyarakat adalah itu tidak ada tambahan modal usaha, ada tambahan penghasilan untuk keluarga, usaha ekonomi keluarga, itu poin pentingnya. Tapi kalau terkait dengan sukses ataupun menjadi tidak ada, saya kira mustahil gitu kan, dengan bantuan hanya senilai relatif minim ya, hanya senilai 2 juta. Betul. Itu seperti itu. Oke, siap Pak. Mungkin pertanyaan terakhirnya Pak, kan buat pemirsa, tadi kan udah dikasih sedikit clue tuh, kayaknya di 2023 ini bakal bertambah kuotanya. Nah, bisa dibacain nggak Pak atau dijelaskan buat ke pemirsa Banten Insek syarat atau ketentuan atau mungkin ada yang khususnya gitu agar bisa menerima bantuan web ini nih Pak? Ya bagi mungkin warga masyarakat Banten yang dimanapun berada, silakan saja mengajukan usulan usahanya. Ya diharapkan yang memiliki usaha warungan ya, baik yang sembako maupun non sembako gitu kan, melalui dinas sosial kabupaten kota masing-masing, supaya bisa tercatat di dinas sosial kabupaten kota gitu kan usulannya seperti itu, sehingga akan lebih mudah kita juga untuk melakukan verifikasi dan ke lapangan itu dengan mudah. Karena kalau pada saat ke lapangan nanti tanpa tercatat atau dicatat oleh dinas sosial kabupaten kota, nanti dinas sosial kabupaten juga bingung gitu kan, ini alamat. Jadi ya intinya mah apapun usulannya, baik dari manapun itu tetap kita tampung, kita catat, karena ada proses selanjutan. Jadi bukan berarti diusulkan langsung bisa dipastikan bakal menerima bantuan, tapi ada proses seleksi atau verifikasi dan validasi data BNBA calon penerima web tersebut. Itu. Ada syarat khusus nggak ada? Ada syarat utamanya ya, mereka betul-betul memang tidak mampu lah ya. Karena kalau bicara data paket miskin atau tidak mampu ini kan, kalau bicara data itu kan
idealnya memang ada di DTKS, data terpadu kesehatan sosial. Namun banyak masih warga masyarakat yang memang kondisinya miskin dan tidak mampu itu belum masuk di dalam DTKS, itu masih banyak. Jadi masih banyak. Jadi silakan aja, misalkan minta surat keterangan dari desa kelurahan lah, silakan aja lah, karena proses updating data DTKS pun walaupun satu pintu sekarang itu dari melalui Kementerian Sosial gitu kan, Pusdatin begini. Memang prosesnya itu juga tidak mudah. Jadi misalkan di desa kelurahan itu ada operator khusus untuk terkait data DTKS, itu ada operatornya di setiap desa kelurahan itu. Nah, pada saat sebelum dimasukkan di input oleh operator itu ada yang harus dilakukan tahap awal, itu musyawarah kelurahan atau musyawarah desa, musdes atau muskal. Jadi yang dimana membahas usulan nama-nama yang akan diusulkan untuk masuk di dalam DTKS. Nah, setelah itu proses selanjutnya, setelah dimusyawarahkan hasil kelurahan desa itu nanti diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing untuk diremulgasi, untuk dibuatkan surat keputusan oleh kepala daerah kabupaten kota. Jadi harus disahkan oleh bupati ataupun wali kota bahwa penduduknya ini, jumlah penduduk miskinnya sekian gitu kan. Baru nanti diusulkan ke Pusdatin, Kesos, Kementerian Sosial. Nanti dikeluarkan SK, namanya SK surat keputusan Kementerian Sosial yang menetapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten misalkan sekian juta orang berdasarkan surat keputusan bupati dan wali kota 80. Tapi kalau tidak ada surat keputusan dari bupati wali kota, itu datanya tidak akan berubah. Jadi sekalipun sudah diusulkan Kementerian Sosial, sementara tidak ada surat keputusan dari bupati wali kotanya, dianggap belum lengkap berkasnya gitu, persyaratan untuk ditetapkan oleh keputusan kementerian, seperti itu. Banyak itu yang kok sering kita monitoring evaluasi ke lapangan, keluhan-keluhan dari desa kelurahan gitu ya. Pak, katanya kita nih udah rapat musyawarah kelurahan desa, tapi begitu kita usulkan melalui operator gitu kan, kan harus diupload itu surat keputusan bupati wali kota, harus diupload juga. Ketika tidak diupload, dari surat dari Dinas Sosial Kabupaten Kota tidak diupload, surat keputusan bupati tidak diupload, dianggap belum lengkap berkasnya, belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan itu. Jadi tidak akan berubah, tetap aja yang tahun sebelumnya nama-namanya itu lagi. Iya, karena persyaratan administrasinya belum terpenuhi, seperti itu. Banyak memang. Kita juga sempat diskusi juga dengan dewan gitu ya. Kemarin waktu rapat koordinasi, memang beliau juga anggota dewan sempat koordinasi juga dengan Kementerian Sosial, Pusdatin dalam hal ini, karena datanya satu pintu di Pusdatin Kesos, Pusdatin Sosial ya di pusat. Jadi itu jadi kelemahannya. Jadi kekurangannya lah dari daerah itu belum mengupload atau melengkapi surat keputusan dari bupati Kadangandang, belum tidak dilakukan sehingga datanya tidak berubah. Oke, siap. Karena sudah di ujung acara nih Pak, makanya kita closing saja. Baik pemirsa Banten Insight yang ada di rumah atau dimanapun berada, mungkin itulah sedikit apa itu bantuan web yang ada di Dinas Sosial. Syarat-syarat tadi sudah dibacain, tinggal kalian datang aja ke Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ya Pak ya. Betul. Nah itu tinggal mengajukan. Bagi yang sudah memenuhi syarat mungkin bisa langsung mengajukan. Cukup sekian, terima kasih banyak Pak telah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banten Insight, be inspired.